Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang hak tanggungan yang beranggotakan Ihsan Alfian Sadam, NPM 23.224, Hilda Anggraini, NPM 23.189, dan Syaira Zahra, NPM 23.190. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum, perdata, dan perkembangan. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Hilda Anggraini, dari slide 2 sampai slide 5. Di sini ada pengertian. Pengertian hak tanggungan peringkat pertama, yaitu utang yang dibebanikan jaminan kepada kreditur yang memiliki hak terlebih dahulu untuk melakukan eksekusi dan menerima pelunasan pertama kali dibanding kreditur lainnya. Dalam hal debitur cedera janji dan atas jaminan hak tanggungan itu juga. Hak tanggungan peringkat kedua yaitu mendapatkan prioritas dalam mendapatkan pelunasan seluruh piutangnya. Dan jika terjadi kreditur macet, maka pemegang hak tanggungan peringkat kedua ini berhak untuk memperoleh bagian dari hasil penjualan objek hak tanggungan. Jadi, apa sih hak tanggungan itu? Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Dalam arti bahwa jika debitor cedera janji, kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum. Tanggungan tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak pendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya. Jadi, kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang selanjutnya ada objek hak tanggungan. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang ditunjuk sebagai hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, sebagaimana hak-hak atas tanah yang wajib didaftar, dan menurut sifatnya, tanah dapat dipindah tangankan. Oleh karena itu, dalam pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria yang harus diatur dengan undang-undang adalah hak tanggungan atas hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Dalam perkembangan, hak pakai didaftarkan yaitu hak pakai yang diberikan atas tanah negara. Sebagian dari hak pakai yang didaftar itu menurut sifat dan kenyataannya dapat dipindah tangankan, yaitu yang diberikan kepada orang perorangan dan badan-badan hukum perdata. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Hak Pakai, yang dimaksudkan itu dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Syaira Zahra Nural Filail dari slide 6 sampai dengan slide 9. Hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang ini pada dasarnya adalah hak tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah. Namun, kenyataannya seringkali terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Selanjutnya, subjek hak tanggungan. Yang pertama itu ada pemberi hak tanggungan, pemilik sah objek jaminan, berwenang menjaminkan, untuk contohnya pemilik tanah dan bangunan. Yang kedua, ada pemegang hak tanggungan, pihak berpiutang, sering disebut kreditor, penerima jaminan, untuk contoh tersendiri ada bank dan koperasi. Yang ketiga itu ada status hukum.
perorangan, individu, badan hukum terdiri dari PT, SIPI, yayasan, berlaku untuk memberi dan pemegang. Selanjutnya, proses pembebanan hak tanggungan. APHT Akte Pemberian Hak Tanggungan, dasar adanya roya patrial diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Praktik pelaksanaan roya parsial mengacu antara lain pada Surat Edaran Badan Pertahanan Nasional Nomor 600 sampai dengan 1610 Tahun 1995 tentang pelaksana royal parsial sebagian tertanggal 16 Juni 1995, Surat Edaran. Hak atas tanah yang pembuatan aktanya merupakan kewenangan PPAT, meliputi pembuatan akta pembenahan, hak guna bangunan atas tanah, hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria, dan pembuatan akta dalam rangka pembedaan hak tanggungan. Pada tahap pemberian hak tanggungan oleh pemberi hak tanggungan kepada kreditor, hak tanggungan yang bersangkutan belum lahir, hak tanggungan itu baru lahir pada saat dibukakannya dalam buku tanah di kantor pertanahan. Selanjutnya ada ciri-ciri hak tanggungan. Ciri-cirinya tidak dapat dibagi-bagi. Pasal 2 ayat 1 yang dimaksud dengan sifat tidak dapat dibagi-bagi dari hak tanggungan adalah bahwa hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian daripadanya. Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, tidak berarti terbebasnya sebagian objek hak tanggungan dari beban hak tanggungan, melainkan hak tanggungan itu tetap membebani seluruh objek hak tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi. Aksesorir, ikutan perjanjian pokok utang piutang, asas publisitas dan spesialitas, ada, beralih, dan berakhir ikut perjanjian pokok. Publisitas didaftar untuk umum, spesialitas objek dan utang jelas rinci, mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, detail eksekutorial, sertifikat, parate eksekusi tanpa pengadilan, penjualan di bawah tangan. Yang selanjutnya, saya Iksan Alfian Sadam akan melanjutkan memaparkan materi yang setelah dilanjutkan oleh teman saya yang tadi. Di sini ada eksekusi hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri pada pasal 6. Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama. Dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan, hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dan memberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya. Dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan. Slide selanjutnya, manfaat hak tanggungan. Kepastian hukum bagi kreditur yaitu hak preferensi didahulukan pelunasannya. Objek jaminan jelas dan terdaftar, tetap ikut objek atau droid dispute suite. Perlindungan hukum bagi debitur yaitu nilai tanggungan sesuai utang, tidak ada sita melebihi utang, dan hak tetap menguasai objek, batas nilai jaminan jelas. Mendorong aktivitas perekonomian nasional, kredit lancar dan aman, investasi dan usaha tumbuh meningkatkan PDB nasional. Dan yang terakhir ada berakhirnya hak tanggungan. Berdasarkan pasal 18
18.1 huruf D diatur mengenai hak tanggungan bila mana hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan itu hapus. Tanah sebagai objek hak tanggungan yang mana merupakan benda terdaftar di atasnya dapat dibebani tidak hanya hak milik karena sifatnya yang bisa dibebani lebih dari satu macam hak karena sifatnya eh, yang bisa dibebani satu macam hak dan karena it- dan karena dan karenanya itu dinamakan hak atas tanah. Dalam pasal 1 ayat 2 dalam pasal 123 UU nomor 4 1996 disebutkan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan. Mungkin sekian saja dari kelompok saya. Saya mengucapkan maaf bila banyak salah-salah kata dari kelompok saya, terutama saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.